Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, Anda bertanya, Alkitab menjawab, episode 32. Shalom Pak Eras, Bapak saya anggap Bapak Roni saya, walau kita sekarang beda denominasinya. Oke, beda sinode, baik. Pertanyaan saya Pak, bagaimana sikap saya ketika gembala saya bergereja? Gembala di mana saya bergereja, Pak, menyerang Bapak di atas mimbar secara terbuka. Tolong beri masukan, Pak. Maju terus, Pak. Tuhan Yesus menyertai Bapak. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih untuk kepercayaannya kepada saya dan dukungannya. Lalu saya menasihati apa ini ya? Yang pertama, diam saja. Seperti saya kan diam saja, saudara. Ya. Sebenarnya ketika orang mengatakan saya sesat, itu tidak ada dasarnya. Apalagi pakai surat terbuka dengan kop surat. Yang sebenarnya mereka tidak berhak mengatakan saya begono begini, nggak ada haknya. Saya beda sinode kok. Itu sudah melanggar undang-undang ITE. Pencemaran nama baik, tindakan tidak menyenangkan, dan hoax. Tetapi kita ini kan mau benar, mau beres. Jadi kita diam. Akibatnya ya terus menjalar terus. Bergulung terus. Jadi mendengar kata Erastus ada orang yang langsung asumsinya sesat. Nah di sini kita dapat berkat. Kita lebih koreksi diri. Mungkin ada benarnya saya sesat. Kita periksa diri, benarkah? Kalau tidak, kita bawa kepada Tuhan dan kita berjuang untuk berprestasi di kerajaan Allah. Artinya nanti kalau di pengadilan Tuhan baru terbuka. Siapa yang sesat, siapa yang tidak. Siapa yang sesat sebenarnya. Nanti baru kita tahu ya. Tidak mungkin saya sesat dalam sekejap. Karena kalau di gereja, di sinode lama, saya sudah 40 tahun lebih loh saudara. 40 tahun lebih. Malah jadi pemimpin di situ. Dalam berbagai kegiatan dan sektor. Apalagi di pusat sekolah tinggi teologianya. Track record saya baik kok. Tetapi enggak apa-apa. Ya, saya terima kasih untuk saudara ini yang mendukung dan mempercayai saya. Sebaiknya saudara diam. Kalau Tuhan beri kesempatan nanti bicara, bicaralah. Kalau tidak, diam saja. Terima kasih. Ya, oke. Shalom Pak Eras, saya dari Bali mau bertanya. Di Lukas 7 ayat 36 sampai 50 ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa yang membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Dan mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Di ayat 47, 48, Tuhan Yesus berkata bahwa dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Mohon penjelasannya Pak. Berbuat kasih yang bagaimana yang dimaksud Tuhan Yesus di situ? Karena banyak orang Kristen memahami bahwa kalau kita sudah memberi, maka kita sudah berbuat kasih. Dan kita juga memiutangi Tuhan. Seakan-akan Tuhan berutang kepada kita. Ada gereja yang mengajarkan begini. Sehingga mereka merasa berhak. Ya, mereka merasa berhak untuk meminta balasan dari Tuhan. Nah ini saya akan jawab. Terima Pak, mohon penjelasannya baik.
Yesus berkata bahwa dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Ini kan kalimat seperti tidak nyambung, saudara. Kenapa? Karena kata sebab di situ. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Masa dosa diampuni karena kita telah berbuat kasih? Kita diampuni karena dosa kita dicuci oleh darahnya. Kan begitu? Bukan karena berbuat kasih. Lalu di mana letak salahnya? Nah, dalam bahasa Yunani kata hoti memang bisa diterjemahkan sebab, because of, bisa berarti so that, dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalimat ini sebaiknya diterjemahkan begini. Tuhan Yesus berkata bahwa dosa perempuan itu yang banyak telah diampuni, yang karenanya, so that, karenanya ia telah berbuat banyak kasih. Karena diampuni, maka dia berbuat banyak kasih. Lalu kalimat berikutnya baru nyambung. Orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Nyambung kan? Artinya karena dosanya telah diampuni, maka dia berbuat kasih. Berbuat kasih di sini ditunjukkan dengan membasahi kaki Yesus dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya, mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Itu tindakan kasih yang ekstrim sekali. Nah, orang yang sedikit diampuni karena dosanya tidak banyak, ya sedikit mengasihi Tuhan. Tapi kalau perempuan berdosa, maaf ya, ini bisa pelacur ini, diterima Tuhan, merasa dosanya banyak, diampuni, maka dia juga berbuat banyak. Nah, dia juga mengasihi banyak. Sebenarnya kasih itu apa? Ini disebut kasih juga, bisa. Tapi sebenarnya kasih itu adalah segala tindakan yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi kalau kita berbuat baik, itu belum tentu kasih. Tetapi kalau perbuatan baik kita itu sesuai dengan pikiran Allah, sesuai dengan rencana Allah, itu baru kasih. Maka kita mengatakan sekalipun memberikan seluruh hartanya, tanpa kasih sia-sia. Ya, jangankan sedikit, banyak pun sia-sia. Kalau tidak dilakukan di dalam kehendak dan rencana Allah. Jadi kasih itu adalah tindakan yang sesuai dengan keinginan dan rencana Allah. Terima kasih. Oke. Ini dari Kuala Lumpur. Salam Babe Erastus. Salam kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang telah mempertemukan kita melalui YouTube. Tidak itu saja, malah sering mimpi ketemu Babe. Dan itu kalau tidak salah sudah 4 kali di dalam tahun yang kelima saya mengikuti khotbah Babe. Saya sangat-sangat bersyukur dalam pertemuan ini dengan Babe walaupun tidak secara langsung. Tapi firman yang Babe ajarkan seakan terus-menerus amat connect, nyambung dengan saya. Karena saya merasakan itu sendiri. Saya yang dulu dan yang sekarang sudah jauh perbedaannya. Walaupun belum dalam kata sempurna, namun saya merasakan perubahan dalam diri saya. Yang saya mau tanyakan adalah saat teduh. Saat teduh saya yang tak kunjung mampu atau sangat berat setiap kali saya persiapkan waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan. Saya tidak fokus sehingga terabai begitu saja. Namun lain pula kadang saya sedang buat kerja rumah sambil dengarkan khotbah Babe, namun kadang saya seakan-akan melihat diri saya sedang berdoa berlutut di bawah kaki Tuhan. Padahal saya sementara melakukan pekerjaan rumah dan saat itu jugalah saya seakan dapat sentuhan dan terus menangis tanpa kata-kata selain mengucap syukur, dan itu sering saya alami saat ya duduk entah di sofa maupun di meja makan, apalagi saat bepergian di dalam mobil sambil menatap ke langit. Air mata saya tak tertahankan terus. Dan itu membuat saya bertanya-tanya. Saya takut kalau hidup
iman saya atau iman saya hanya dalam fantasi seperti yang Babes selalu sampaikan ya. Tolong beri jawabannya ya B. Terima kasih. Oke deh ya. Ibu Loto dari Kuala Lumpur. Ibu, untuk bisa berdoa tahan lama itu perlu waktu ya. Tetapi ini saya tambahkan kiat ini. Yang pertama, kita harus menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan kita. Itu membuat kita betah di kaki Tuhan dan kita merasa tidak ada tempat lain yang nyaman selain hadirat Allah. Yang kedua, jangan kotori pikiran kita dengan film, tontonan, dan lain-lain yang membuat kita nantinya sulit berkonsentrasi dalam doa. Ya. Yang ketiga, rileks saja waktu berdoa. Jangan terlalu tegang, takut nanti pikiran saya ngelantur ya, ngelantur beneran. Rileks saja. Kita harus waktu berlutut berdoa harus bersikap, berpikir kita sedang berdialog dengan Allah. Berdialog dengan Tuhan. Nah, lakukan itu terus-menerus sampai menemukan titik pertemuannya. Tidak bisa diajarkan dengan kata-kata, Ibu Loto harus mengalami sendiri. Adapun mengenai mendengar khotbah, ya, lalu hancur hati di mobil, lalu seakan-akan kita itu berlutut, ya, mungkin tubuh kita tidak berlutut, tapi hati kita tunduk kepada Allah, seperti berlutut. Dan ini hal yang biasa dialami orang yang berjalan dengan Tuhan. Waktu di mobil melihat langit, lalu air mata kita meleleh, pasti ada alasan mengapa begitu. Jadi Ibu Loto ini adalah seorang yang sedang digarap oleh Tuhan. Selamat berjalan dengan Tuhan, Bu. Saya mungkin tidak pernah melihat Ibu di dunia. Nanti kalau di surga kasih tahu saya, Pak, saya Ibu Loto, ya. Kita ketemu di surga. Amin, amin. Salam Pak Eras. Sebelumnya saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengutus Bapak untuk merubah saya dan banyak umat manusia. Saya salah satu orang dari beribu-ribu dan berlaksa-laksa yang diubahkan oleh pengajaran Bapak mengenai LB3, Langit Baru Bumi Baru, dan berjuang kembali menjadi kodrat ilahi sesuai rancangan semula. Bahkan khotbah-khotbah Bapak menjadi candu untuk saya dengar setiap hari. Ada beberapa poin hal yang saya mau tanyakan, Pak. Satu, apakah saat kita mau belajar untuk kembali jalan Tuhan, hidup kudus seperti Tuhan kehendaki, semakin banyak masalah yang harus kita hadapi? Saya jawab, bisa. Karena masalah tersebut menjadi sarana Allah meluruhkan, merontokkan, membersihkan batin dan jiwa kita. Ya. Dan pasti di setiap masalah itu ada bagian mana dalam hidup kita yang dibidik Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi masalah, jangan sibuk hanya mau menyelesaikan masalah itu, tapi masalah di dalam yang harus diselesaikan. Itu ya. Begitu saudaraku. Melalui semua itu kau mengajarkan jalan-jalanmu. Itu. Saat ini, saya teruskan ya. Kalau hal itu memang harus terjadi, orang yang belum siap atau secara mental tidak kuat menghadapi masalah, pasti akan undur dan berpikir hidupnya akan susah dan tidak tahu entah berapa lama harus susah. Sikap apa yang harus dilakukan terhadap orang yang belum siap secara mental? Tidak mungkin. Tuhan pasti memberikan pencobaan tidak melebihi kekuatan masing-masing. Tidak mungkin. Tuhan pasti memberikan pencobaan tidak melebihi kekuatan orang itu. Ada porsinya. Kalau sampai orang tidak kuat, itu ada yang tidak beres dalam hidupnya. Maka berjaga-jagalah. Ya. Saat ini saya sedang mengalami tekanan hidup yang luar biasa, baik secara ekonomi dan bisnis di ambang kebangkrutan. Apakah semua yang terjadi ini bagian dari dosa, atau karma masa lalu, atau ujian yang datang dari Tuhan? Bagaimana saya harus bersikap selain doa dan mendekatkan diri dengan Tuhan secara sungguh-sungguh? Mohon advisnya ya Pak. Saudara, saya harus memberitahu, kita itu kan orang sakit. Kita itu sering tidak mengerti atau tidak menemukan di mana letak sakit kita. Nah, Tuhan yang tahu.
Maka Tuhan mengizinkan masalah-masalah kita hadapi supaya apa? Supaya kita ini berubah. Iya, supaya kita ini berubah. Seringkali kita menghadapi keadaan-keadaan sulit seperti itu. Melalui pencobaan itu Tuhan membela kita. Jadi jangan saudara pikir karena ini masalah makin mendesak, lalu seakan-akan Tuhan mau mendatangkan kerugian. Tidak. Apalagi kalau membaca dari pernyataan Bapak ini, wah, saudara itu orang yang dipilih Tuhan. Melalui semua itu, kau mengajarkan jalan-jalanmu. Dulu ku tidak mengerti. Dulu gak mengerti. Sekarang kita mengerti. Jadi kalau kita menghadapi masalah-masalah itu, jangan kita lalu marah. Ternyata Tuhan mendatangkan kebaikan. Sekarang kita harus mengerti. Saya berharap Bapak ini Pak Budi namanya ya. Ayo Pak, maju terus. Mungkin pengalaman Bapak tidak persis yang saya alami, tidak persis, tapi saya juga mengalami Pak. Kekecewaan hidup yang luar biasa. Oh, luar biasa, saya juga mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi akhirnya saya memahami itu. Baru mengerti. Lewat semua itu Tuhan membela kita. Jadi Pak, lewati, percayalah ada jalan keluar. Nanti ada jalan keluarnya. Ya. Jalani saja Pak. Dari bahasa Bapak, saya tahu Bapak orang yang diubahkan Tuhan. Mungkin Bapak orang keras. Yang kalau tidak mengalami pukulan hebat, tidak bisa berubah. Sekarang harus berubah. Harus mengerti. Oke. Saya teruskan ya Pak. Jadi jangan itu terintimidasi apakah itu karma atau dosa masa lalu. Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan. Tuhan bukan pendendam yang mengejar-ngejar kesalahan kita. Tuhan melihat keadaan kita hari ini bagaimana kita bisa diubah. Percaya. Jadi kalau tadi saya menyanyi, melalui semua itu, kau mengajarkan jalan-jalanmu. Dulu ku tidak mengerti, mulia rencanamu bagiku. Mulia ternyata. Semua yang telah terjadi, mengubahku indah di matamu. Sungguh besar anugerahmu. Sungguh besar anugerah Tuhan. Ku ingat selalu. Ya Pak Budi, bagaimana saya harus bersikap, saya doa dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Karakter kita harus kita rubah. Lalu kita harus juga maksimal secara tanggung jawab menyelesaikan masalah kita itu. Jangan hanya berdoa, berjuang untuk menyelesaikan. Ya. Tuhan memberkati. Salam Pak Eras, izinkan saya mengajukan 2 pertanyaan berikut. Setelah Tuhan Yesus selesai berpuasa, iblis membawanya ke bumbungan bait Allah dan menyuruhnya menjatuhkan diri ke bawah. Namun Tuhan Yesus menjawab, pada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang saya agak bingung karena Alkitab menjelaskan bahwa dia telah mengosongkan diri
dan menjadi sama dengan manusia yang berkeadaan sebagai manusia 100%. Namun jawaban Tuhan Yesus yaitu setiap orang akan menghadap tata pengadilan Kristus dan akan dihakimi menurut perbuatannya. Bagaimana dengan pernyataan Tuhan Yesus kepada seorang penyamun di sebelah salibnya, bahwa hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus? Apakah itu juga sudah termasuk penghakiman? Karena Bapak pernah mengatakan demikian. Oke. Ini ada 2 masalah atau 3 masalah ini yang digabung-gabung. Yang pertama, ketika Yesus disuruh menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah itu, karena di bait Allah itu banyak orang, supaya Yesus bisa show, nih loh, aku nih anak Allah, jatuh nggak hancur kan? Tapi tidak cara begitu dia bersaksi. Justru kalau Yesus berbuat begitu, bisa-bisa karya keselamatan yang akan dikerjakan bisa gagal. Ya, jadi Yesus tidak melakukan itu. Ketika Yesus dicoba untuk menjatuhkan diri, ya, Yesus juga diuji apakah dia mempercayai Bapaknya. Dia bisa berpikir, iya ya, benar ya, kalau aku jatuh kira-kira Bapak pegang tidak aku dengan tangannya. Nah itu kan meragukan. Nah yang kedua ini lebih tepat sebenarnya. Jadi maksud ujian itu agar supaya Yesus meragukan Allah Bapaknya. Tapi Yesus tidak melakukannya. Nanti di kayu salib dia berkata, aku serahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Di tengah-tengah keadaan dia merasa ditinggalkan oleh Bapa. Eloi, Eloi lama sabachthani. Mengapa engkau tinggalkan aku ya Allah? Namun demikian dia tetap menyerahkannya kepada Bapa. Dia tidak meragukan kasih Bapa. Lalu saya agak bingung karena Alkitab menjelaskan bahwa dia telah mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia berkeadaan sebagai manusia. Tidak perlu bingung. Justru karena dia mengosongkan diri maka iblis menguji dia, mencobai dia. Ya, dia tidak menggunakan kemahatauannya, kekuatannya, kekuasaannya. Dia dalam segala hal disamakan dengan kita. Itu maksudnya, saudara. Nah, suatu hari nanti kita akan menghadap tata pengadilan Kristus. Ya, dan akan dihakimi menurut perbuatan. Bagaimana dengan pernyataan Tuhan Yesus kepada seorang penyamun yang di sebelah salibnya? Nah, ini penting kita ketahui. Pada hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Firdaus itu bukan berarti surga. Firdaus dari bahasa Ibrani Pardes, bahasa Aram Pardes. Dalam bahasa Yunani Paradeisos, artinya garden atau park. Jadi hari ini kamu berhenti dari penderitaan salib, engkau akan menemukan garden, tempat. Tetapi ini belumlah keputusan akhir. Di pengadilan tata putih nanti ketika Tuhan benar-benar membedakan antara domba dan kambing, betul? Antara keluarga kerajaan dan yang menjadi anggota masyarakat. Tapi kalau penjahat di samping salib Tuhan sudah tidak mungkin dia masuk neraka, tidak mungkin. Jadi kalau orang meninggal dunia hari ini itu nggak langsung di surga, saudara. Itu di Hades. Hades yang nyaman, Hades yang tidak nyaman. Itu masih roh semua. Surga itu nanti ketika Yesus sudah selesai menyediakan tempat bagi kita, baru ada kebangkitan. Kita baru masuk surga yang sesungguhnya secara fisik. Dan bumi ini akan jadi lautan api. Ya. Jadi karena Bapak pernah mengatakan demikian, oh iya, demikian maksudnya. Saya kira cukup jelas. Kalau belum jelas nanti bisa menyampaikan pertanyaan lagi, tapi yang lebih jelas ya pertanyaannya karena ini bercampur baur. Oke. Terima kasih ya. Dari Pak Feki Manado. Salam Pak Eras. Tadi dari Pak Feki ya, sekarang dari yang lain. Saat ini saya sangat terpukul dengan kematian adik saya yang cowok karena sakit diabetes dan paru-paru yang sudah menahun. Dan saat masuk ICU saya berdoa sepanjang hari memohon belas kasihan Tuhan. Ada ya bagi adik saya supaya diberi kesempatan satu kali lagi untuk sembuh dan hidup untuk bertobat seturut kehendak Tuhan. Dalam doa itu saya berjanji bahwa
Berjanji sama Tuhan bahwa saya akan mengabdikan diri untuk membimbingnya dan merawatnya segenap hati. Saya juga rela berkorban nantinya buat adik saya. Latar belakang adik saya adalah pribadi yang keras, kurang mau terima nasihat. Meski begitu, saya dan kakak saya selalu mengasihi adik. Kami selalu berdoa pada Tuhan untuk kebaikan tubuh dan jiwanya. Namun Tuhan tidak mengabulkan doa kami dan memanggil adik pulang. Saya sangat terpukul dan bertanya, kenapa Tuhan? Apa kami tidak layak terima belas kasihan-Mu? Sampai hari ini setelah kepergian adik, saya masih merasa tertekan dan sedih sekali, selalu memandang fotonya sambil menangis. Sejak kepergian adik saya, selalu terlintas dalam pikiran yang menghakimi saya, yang mengatakan bahwa adik saya tak berada di Hades karena ketidaksungguhan saya dalam mengasihi dia. Terlalu keras dan memaksa adik untuk berubah. Kurang memberi perhatian penuh, kurang panjang sabar. Memang saat masih hidup adik sering bikin kesalahan yang sama berulang sehingga kami harus menanggungnya. Tetapi kami keluarga tetap mengasihinya. Perasaan saya sampai hari ini merasa bersalah dan begitu merasa kasihan padanya meskipun dia sudah pergi. Apakah yang saya alami ini bentuk teguran Tuhan, Pak? Atau intimidasi dari si kunyuk? Dan kenapa ya Pak, Tuhan tidak kabulkan doa kami untuk satu jiwa pilih diselamatkan? Apakah saya dan keluarga tidak layak menerima belas kasihan Tuhan? Yang pertama, jangan dikotori pikiran kita dengan layak atau tidak layak. Yang kedua, harus tahu bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri di hadapan Allah. Jadi kalau adik sudah mengambil tindakan demikian, mestinya ya kita tidak boleh memaksa Tuhan menyembuhkan dia atau membuat dia belum meninggal. Tindakan Tuhan pasti berdasarkan tatanan dan hukumnya yang sempurna. Jadi jangan mencoba melawan dekret atau keputusan Tuhan. Sekarang adik sudah meninggal. Jangan diratapi sampai saudara hanyut seperti ini. Ini berarti Anda memberhalakan masalah, memberhalakan perasaan, memberhalakan adik, dan Tuhan tidak berkenan. Berhenti berduka cita. Yang berikutnya, belum tentu dia masuk neraka. Belum tentu. Tetapi saya mengatakan tegas, sulit orang ini masuk dalam rumah Bapak menjadi anggota keluarga kerajaan. Mungkin dia menjadi anggota masyarakat. Dia keras. Dan karena Anda mengasihi Tuhan, Anda mengasihi adik, maka Tuhan memanggil dia pulang. Di menit-menit, di jam-jam, di hari-hari terakhir sebelum meninggal, Tuhan pasti garap dia. Paling tidak menjadi anggota masyarakat. Kalau dia dibiarkan hidup, mungkin dia tambah jahat, bahkan mungkin masuk neraka. Lebih baik dia pulang, tetapi menjadi anggota masyarakat saja. Jadi berhenti saja ya. Jangan marah. Jangan terintimidasi oleh pikiran perasaan saudara sendiri. Kenapa ya Tuhan tidak kabulkan doa untuk satu jiwa boleh diselamatkan? Ini maksudnya apa satu jiwa diselamatkan? Maksudnya adiknya belum selamat? Belum tentu. Justru penderitaan sakit selama berbulan-bulan itu atau beberapa waktu itu membuat dia bertobat dan masuk LB3 sebagai anggota masyarakat ya. Kalau dia hidup malah lebih hancur nanti. Jangan saya pikir kalau dia masih hidup Anda jamin dia bisa pasti baik, selamat. Yakin ya kepada saudara-saudari Wati. Wati, apakah yakin kalau hidupmu adikmu masih hidup pasti dia berubah dan bertobat seperti yang kau ingini? Kan tidak begitu. Sebaiknya tidak ya. Jangan meratap lagi. Udah bersukacita dalam Tuhan dan terima kebijaksanaan Tuhan. Terima tindakan Tuhan, terima keputusan Tuhan. Oke Wati, bersukacita dalam Tuhan. Serahkan adikmu ke dalam tangannya. Belum tentu dia masuk neraka. Menurut saya, kemungkinan besar justru dia sedang dipersiapkan sebelum meninggal untuk masuk dunia akan datang sebagai anggota masyarakat. Selamat berjuang. Oke. Yang terakhir, Salom Pak Eras mengenai perkawinan di surga. Bagaimana pendirian Pak Eras akan perkataan Tuhan Yesus di Matius 22 ayat 30
Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ini maksudnya perkawinan levirat. Kalau seorang wanita nikah dengan seorang pria dan pria belum membuahi anak wanita ini, tapi sudah meninggal, saudaranya yang harus memberikan anak untuk wanita ini. Namanya perkawinan levirat. Apakah di surga ada perkawinan? Alkitab tidak mengatakan ya atau tidak. Tapi kalau di konteks ayat ini perkawinan levirat. Ada kita tidak rugi, nggak ada kita tidak untung. Karena memang sejak semula Allah menciptakan manusia itu menikah. Sampai kekekalan. Punya anak. Seks itu kudus. Lalu di surga bagaimana? Kita sama-sama tidak tahu. Kita pun juga tidak meminta itu. Saya harus menjawab ini secara adil dan fair. Nanti ketika saya bicara soal surga, di Ekumene Bible Course, saya akan menjelaskan lagi hal ini lebih lengkap. Baik, saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan episode 32, sampai ketemu di episode 33. Tuhan memberkati.